Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that your lips move. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulak. Dan akhirnya nih, saya punya laptop baru juga ya. Jadi ini adalah laptop Asus TUF Gaming A15 yang dipersenjatai oleh prosesor AMD Ryzen 7 series 4000 dan juga udah mendukung refresh rate layar sebesar 144 Hz. Jadi udah bagus banget, udah menurut saya udah cukup banget lah untuk saya pakai main game ataupun ngedit di sini. Seperti yang kalian tahu semua, saya kan ngedit selama ini di HP doang, dan laptop saya dulu itu kentang banget lah itu, prosesornya ini ya apa namanya, Intel Centrino. Itu udah lama banget, udah nggak bisa banget dipakai sekarang ya. Kalau ngetik sih masih lumayan, tapi kalau misalnya pakai ngedit pastinya nggak bisa. Buka YouTube aja nggak bisa, Pak. Oke, jadi saya bakal gunain controller PS4 saya, tapi pakai aplikasi tambahan yaitu DS4 Windows. Oke, jadi sekarang kita udah ada di in-game ya. Jadi di sini saya udah record layar. Jadi untuk record layar ini saya untuk saat ini masih belum pakai Elgato karena tahu sendiri harganya Elgato itu cukup mahal ya, butuh duit sekitar 3 jutaan lah baru bisa dapat Elgato. Ya jadi di sini saya untuk sementara pakai dulu yang namanya bawaan dari Nvidia. Jadi Nvidia itu udah ada khusus kayak Nvidia Experience ya untuk nge-record gameplay. Jadi ketika kita masuk ke dalam game di situ Nvidia nyediain opsi untuk kita merecord game tersebut, gameplay tersebut. Nah, ini kebetulan di sini saya kan hanya punya satu game ya, yaitu PES 2021. Jadi saya bakal coba, dan ini juga bagusnya di Nvidia ini kita bisa record layar sambil record suara. Saya nggak tahu juga gimana hasilnya, apakah kurang bagus atau gimana. Tapi saya tes tadi dikit itu udah lumayan lah. Memang mungkin bakal lebih bagus kalau kita pakai aplikasi record suara lainnya yang berbayar, mungkin kayak Adobe Audition atau apapun itu. Ini saya sejujurnya nggak ngerti banget, dari seharian kemarin saya belajar gimana nih caranya biar nge-record di laptop itu atau PC biar maksimal gitulah hasilnya. Karena tahu sendiri selama ini saya pakai record di PS4 aja gitu dan ngeditnya di HP. Dan ini benar-benar berubah sekarang. Jadi untuk saat ini saya sedang belajar mengedit pakai Adobe ini ya, Premiere Pro kalau nggak salah namanya. Kemudian ya pokoknya banyak lah, ini saya sampai pusing banget lah ini pindah dari PS4 ke laptop. Tapi tenang aja, PS4 saya masih kepake karena bakalan main FIFA juga di situ. Kalau PES sih kemungkinan bakal di laptop semua. Ya karena seperti yang kalian tahu saya incarnya nih Liga Shopee ya. Jadi di laptop itu bisa main Liga Shopee yang kayak ada real face gitu, dan pokoknya Anthem dan Stadium itu lengkap banget dari AFK Project. Saya nunggu banget tuh kalau misalnya dia udah rilis untuk PES 2021, saya bakal langsung gas beli. Dan di sini kita bisa lihat ya, tadi saya udah bilang di awal kalau ini saya pakai controller PS4. Jadi ternyata apa ya, ada software yang bisa ngelabui. Harusnya kan ini Microsoft ini kan dia apa ya, dia lebih support ke ini, ke kontrolnya Xbox ya, karena kan Xbox sendiri itu buatannya Microsoft. Jadi tentunya kalau ada controller Xbox itu langsung bisa connect di sini, langsung bisa kita gunakan tanpa adanya install aplikasi tambahan atau perangkat lunak tambahan. Tapi kalau kita punyanya stick PS4 atau DualShock 4, itu kita mesti install aplikasi lain. Ya kalian cari aja di Google kalau misalnya kalian mau tahu aplikasi apa itu.
Nah, di sini juga saya nggak tahu ya apakah kualitas layar perekaman saya ini udah bagus atau gimana, karena saya udah coba beberapa aplikasi lain, kayak bawaan dari Windows 10, saya coba kemudian aplikasi gratisan lainnya yang banyak tuh bisa di-download kan. Nah ini kayaknya sih Nvidia nih yang terbaik ya di sini. Jadi untuk software-software untuk software record layar itu kayaknya Nvidia yang cukup mudah digunakan dan juga masuk kualitas terbaik karena dia bisa ngasih kita settingan yang memang sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan frame rate di game, kualitasnya juga, resolusinya juga itu sama persis dengan yang ada di gameplay gitu. Nah, berbeda dengan kayak alat record lainnya, kayak aplikasi record lainnya, bukan alat ya, aplikasi record lainnya itu kadang ada patah-patah gitu. Saya kemarin nyoba Windows 10 ya, Windows 10 record untuk bawaannya Windows 10 itu untuk merecord gameplay, tapi ternyata patah-patah gambarnya. Jadi ini pusing banget lah asli ya. Untuk mungkin bagi orang yang udah pro di ngedit di laptop pasti udah tahu lah ya, udah gampang banget pasti. Tapi untuk saya ini yang udah lama banget ngedit di HP, jadi tiba-tiba pakai laptop, aduh jadi pusing gitu. Banyak banget yang mesti kita pelajari. Oke, jadi mungkin udah lama banget nih, udah lama sekali saya ngomong dari di awal ya, tapi nggak apa-apa, saya bakal jelasin dulu ke teman-teman semua, sekaligus juga ya sedikit mengutarakan keluh kesah ya. Senang sih punya laptop baru, cuman aduh untuk beradaptasi dari cara nge-record, cara ngedit itu ribet banget lah, susah Pak. Susah banget ya. Jadi kita bakal coba aja kali dulu ya untuk apakah ada perbedaan nih dari segi grafis ya di PS4 dengan di versi laptop. Di sini saya bakal coba Barcelona aja dan langsung lawan ini aja kali ya. Real Madrid. Mana nih? Aduh, sorry. Itu ternyata La Liga Smart Bank. Ya, jadi anyway ini juga saya udah install di sini option file dari PES Universe. Jadi untuk PC ini, laptop ini saya udah install juga. Jadi ini udah berlisensi. Jadi kalian bisa lihat ya jersey terbaru Madrid. Nah, di sini saya bilang juga bahwa udah ada transfer pemain yang cukup update. Memang nggak se-update yang di real life. Karena di sini kalian bisa lihat ya masih ada Nelson Semedo. Seperti yang kita tahu Nelson Semedo udah pindah juga kan dari Barcelona. Tapi udah ada Pjanic di sini. Kemarin kan waktu di PS4 itu kita mainkan Football PS 2021 di awal itu belum ada Pjanic kan. Masih ada ini Arthur. Tapi sekarang udah ada dan kita langsung mungkin uji coba aja nih. Gimana nih ya? Apakah sebagus itu yang main di laptop ya ini? Aduh. Ya, jadi untuk laptop ini saya punya Asus TUF Gaming A15 ya. Untuk prosesornya sendiri ini pakai AMD Ryzen 7 atau setara dengan Intel Core i7. Saya nggak tahu juga untuk seriesnya setara Core i7 berapa tuh, karena Core i7 kan banyak generasi gitu, sama juga dengan si Ryzen ini series 4000. Ya pokoknya saya cuman nonton video-video review tentang laptop ya. Jadi di situ saya bener-bener banyak baca dan nonton juga. Akhirnya saya nentuin pilihan ke TUF Gaming A15 ini. Sebenarnya cita-cita saya sih pengen ROG ya, tapi sayang banget duitnya belum nyampe cuy. ROG mahal banget Pak, aduh. Duit 20 juta aja tuh, aduh dikit loh. Jadi ya nggak apa-apa lah untuk di awal ini kita, yang penting ada dulu nih ya, yang penting laptopnya udah bisa mainin game bola, karena untuk saya sendiri bukan orang yang bener-bener mainin banyak game gitu loh. Jadi yang penting udah bisa dipakai lancar lah main FIFA ataupun PES. Tapi rencananya FIFA bakal saya main tetap di PS4 ya, karena udah kelanjur beli juga kemarin ya FIFA 21 itu udah pre-order. Nah, untuk PES sendiri ini saya bakal mainkan di laptop. Sebenarnya sih saya mau limpahkan semua pengeditan di sini ya di laptop, tapi untuk saat ini belum bisa. Ini setelah saya selesai nge-record ini, saya bakal
ngedit di HP lagi, karena sejujurnya baru belajar banget untuk edit di laptop gitu. Softwarenya gila itu, pusing banget kepala saya kalau lihat itu Adobe Premiere Pro ya, pusing Pak. Jadi untuk saat ini saya bakal coba ngedit aja di KineMaster, nanti perlahan-lahan saya bakal belajar untuk pakai Adobe Premiere Pro, semoga bisa dipakai dengan lancar ya. Oke, jadi kita mulai. Ya ini smooth banget lah ya, menurut saya ini, waduh, keren sih. Iyalah, harga laptop kayak gini mah udah killer banget lah kalau untuk cuma main pakai game bola gitu, pakai pelanggaran. Ya, jadi untuk Asus TUF ini, Asus TUF A15 ini seharga pasarannya itu 15.500.000. Memang angka yang besar ya, untuk saya sendiri ini besar banget. Ini saya sampai berpikir 1000 kali lah untuk membeli ini laptop, tapi karena memang saya butuhnya, saya itu tipikal orang yang kayak gini loh, kayak misalnya saya mau beli upgrade sesuatu itu yang nggak setengah-setengah, memang yang bisa dipakai dengan dengan waktu jangka panjang gitu. Jadi benar-benar saya usahain semaksimal mungkin untuk membeli laptop ini yang sekarang lagi banyak banget reviewer, termasuk kalian tahu channel gadget yang gadgetin kan, si David itu. Nah, saya nontonnya di situ, saya ngambil keputusan itu benar-benar dari apa yang dia bilang ya. Jadi ya harusnya Asus ini mengucapkan terima kasih kepada si David itu, karena berkat reviewnya saya jadi membulatkan tekad untuk membeli ini laptop. Dan ternyata memang hasilnya gila, super banget lah ya. Atau mungkin karena saya kelamaan pakai ini ya. Bayangin aja loh, itu laptop lama saya itu Acer Intel Centrino prosesornya, bayangin aja cuy. Jauh banget lah dari ini. Lionel Messi tadi. Racingnya boy, gila. Carvalho, ini mantap sih. Gak ada nge-lag sedikit pun ya. Saya penasaran banget sih sebenarnya, pengen setting ke ini 144 Hz ya. Cuman sayang banget PS-nya nggak mampu gitu. Atau mungkin ada caranya gitu loh. Caranya yang teman-teman tahu mungkin kali ya. Gimana cara settingnya itu. Saya udah nonton semua tutorialnya tapi nggak berhasil, nggak ada. Ada saya dapat juga tutorial yang dia makainya Asus ROG. Refresh rate layarnya itu dia 120. Nah, 120 Hz, dan memang dia patah-patah juga, cuman dia setting ya di bagian Nvidia-nya itu, Nvidia. Jadi dia lakukan di situ, dia kasih naik frame rate-nya ke 120 juga di bagian Nvidia ya, dan di bagian PES-nya itu. Nah, saya coba dengan cara yang sama, saya naikkan ke 144, tapi ternyata kagak bisa cuy, masih tetap nge-lag. Terus saya jadi bingung dan pasrah aja lah, biarin aja main di 60 fps ini. Ini sebenarnya 60 fps juga udah lumayan lah ya. Lagian di YouTube juga kayaknya belum ngedukung tuh ya. 144 Hz. Kayaknya belum ngedukung. Jadi meskipun saya mainkan di 144 Hz, kalian juga yang nontonnya masih tetap aja di 60. Aduh, tetap aja di 60 fps. No. Benzema dan pelanggaran boy. Benzema ya, kartu kuning. Gila sih, tajam banget gambarnya. Gokil sih, tapi kalau PS5 rilis ini aduh. Itu wajib banget dibeli juga sih. Ya karena saya pecinta konsol banget lah, walaupun di sini saya mainnya udah di laptop untuk PS, tapi tetap aja saya udah terlanjur gimana ya sama konsol gitu. Karena senangnya saya pakai konsol itu karena nggak ribet, tinggal nyalain konsol aja terus main dah gitu. Kalau di PC kan ada tuh yang namanya install minimum require segala macam itu kayak gitu. Terus kalau ada sedikit virus masuk atau gimana itu bisa langsung crash atau gimana. Nah, itu bikin ribet saya dari dulu sebenarnya itu sih yang bikin males juga, dan harganya pula yang gila banget mahal Pak. PS5 kan ini harganya mungkin
6-7 jutaan ya, atau 8 jutaan itu. Pokoknya nggak nyampe 10 jutaan lah, masih worth it banget menurut saya. Tapi karena emang saya butuh laptop juga nih di sini ya untuk kedepannya nih, karena nggak mungkin nanti saya ngedit di HP terus. Oke, Luis Suarez di shooting. Oh, keras banget boy, mulus banget. Ya jelas. Ini sih yang bikin seneng banget. Dan satu lagi, kalau misalnya saya record di PS4 itu kan saya mesti copy filenya tuh, karena saya nggak pakai Elgato. Kalau pakai Elgato ya aman aja pak, nggak perlu nggak perlu di copy lagi, karena kan filenya tersimpan di Elgato gitu, dan langsung bisa di edit di laptop atau gimana kan. Nah kalau di PS4 itu saya mesti copy dulu ke flash disk, kemudian dari flash disk saya pindahin ke laptop, dari laptop saya pindahin ke HP. Jadi makan waktu yang cukup lama, dan anyway untuk satu video aja tuh yang durasinya misalnya 22 menit, saya pindahin ke flash disk itu waktunya itu sekitar 30 menit waktunya. Jadi lama kan, jadi memang aduh buang-buang waktu itu. Makanya saya juga apa ya, sebenarnya pengen banget untuk beli Elgato juga untuk merecord nanti di PS4 gitu. Tapi karena ini laptop udah cukup mahal, jadi kayaknya saya tunda aja dulu ya untuk Elgato-nya. Susah banget gila belajar ngedit. Bener. Nah, ini makanya nih apa ya, upload di konten di channel ini udah nggak jelas banget tuh. Kemarin aja saya uploadnya tengah malam ya, di jam 10 kalau nggak salah ya, udah jam 10 atau jam 11 itu 2 video langsung. Harusnya kan biasanya pagi sama siang, sore, malam gitu, biasanya kan 4, tapi ini 2 aja udah kesulitan, karena ya mesti belajar ini gimana caranya biar bikin video yang bagus tuh pakai laptop ya. Karena kalau misalnya saya nggak belajar, sia-sia aja pak untuk beli laptop semahal ini dan nggak digunain juga ya kan. Jadi mesti benar-benar belajar ekstra ya, tapi bersabar dulu lah. Semoga kedepannya nanti makin bisa lebih bagus dalam mengedit nih. Ini sih dari segi ini ya, yang paling penting menurut saya dari segi gambar sih, dari segi gimana caranya nih alat perekam suara ngikutin perekam suara lagi perekam gambar ngikutin untuk ngikutin gambar asli dari ini laptop ya. Jadi misalnya saya mainin gameplay itu di 1080p 60 fps. Nah itu saya maunya juga perekam layarnya itu mengikuti hal itu, 1080p juga 60 fps. Nah itu kan biar yang nonton juga ngerasain sama persis dengan apa yang saya lihat di sini. Itu sih. Kemudian sama kualitas suara saya juga, ini saya mesti gimana ya, karena menurut saya ini masih kurang untuk kualitas suara ini. Ini saya nggak pakai mic ya, jadi langsung aja apa ya dari laptop ini eksternal gitu. Jadi dia merekam suara dari segala arah. Kalau mic kan itu pasti ada fokusnya di mic doang ya, suara yang paling terdekat dari mic itu yang di record kan. Nah, ini saya nggak pakai apa-apa nih, cuman ngandelin Nvidia aja dan langsung merecord suara sekaligus gambar layar. Oke, Toni Kroos, Busquets, Sergio Ramos, Eden Hazard di tengah loh. Karim Benzema yang tadi kartu kuning, Vinicius ini, aduh beda banget lah. Ini apa ya, mulus banget gitu dibanding main di PS4. Enak banget nih, kayak passing-passingnya, gerakin pemainnya juga lebih enak gitu. Nah, Griezmann, good. Aduh. Oke.
Meskipun dari segi layar ya, istilahnya layar PS4, monitor PS4 saja jauh lebih besar, tapi dari segi kualitas ketajaman jelas menang ini. Mata lebih dimanjain gitu. Griezmann, Jordi Alba, Vidal juga ini udah resmi ya ke Inter ya kan. Tapi yang jelas sudah ada Pjanic sih. Jadi mungkin ini kan makanya saya adain polling tuh. Saya udah adain polling di YouTube dan semoga dalam beberapa hari ke depan langsung normal update-annya. Jadi tadi udah sesuai dengan diri live. Biar kita langsung mulai Master League. Di sini saya mengadain polling dulu untuk melihat teman-teman sebenarnya pengennya tim mana nih yang kita pakai di Master League pertama. Oke, Ter Stegen, Gerard Pique, Pjanic, Busquets, Vidal, aduh ada Luka Modric di sana, Eden Hazard, Suarez, Antoine Griezmann, alah Griezmann, nah Griezmann, oh aduh kena tiang loh. Busquets, si ke Vidal, flashing Griezmann dan aduh Courtois mudah banget. Ferland Mendy, Gerard Pique. Ya jadi ini sekedar video uji coba aja lah ya untuk laptop ini. Oke, udah menit ke-62. Benzema. Oh, Busquets. Luis Suarez, Pjanic. Aduh. Dan ini sejujurnya ya untuk apa ya, kalau kita main game pakai laptop ini cukup berisik. Apalagi kalau kita aktifin mode ininya, mode boostnya gitu. Suarez, shooting Suarez. Gila nih kalau sampai Shopee Liga 1 udah rilis di sini mantep pecah sih. Mantep banget. Esius dan untuk kalau saya ini ya record di sini tentunya bakal lebih hemat waktu, bakal lebih cepat nguploadnya nanti. Griezmann, nah ini juga Griezmann udah pakai nomor punggung 17 nih, 7 maksudnya. Sebelumnya kan di PS 2021 yang saya mainkan di PS4 kemarin yang pada saat di awal itu baru rilis, itu Griezmann masih pakai nomor punggung 17. Nah ini udah ada updatean ya, jadi ya semoga secepatnya Konami bakal update ya untuk transfer terbaru itu. Seperti Vidal kan udah pindah tuh sama ini. Wah, kena Suarez Pak. Messi nendang tepat di muka Suarez itu. Luka Modric. Dan ini untuk option file di sini saya sengaja nggak nginstal Shopee Liga 1 dulu yang versi ininya, yang bukan versi AFP Project. Karena kalau itu belum real fast. Jadi cukup itu saya install aja di PS4, nanti di sini saya installnya yang dari AFP Project ya, biar nggak ribet lagi ngapusnya nanti kalau misalnya Messi di shooting, Lionel Messi, Carvajal, Sigo Vidal, ini sama sekali nggak ada nge-lag loh, gila. Cuman ini ya yang laptop gaming sekarang itu kan kebanyakan untuk, walaupun bukan gaming juga kebanyakan udah pakai ini ya, udah pakai SSD, namanya udah bukan hard disk lagi. Ya, jadi kelebihannya SSD itu memang katanya lebih cepat dibanding hard disk. Tapi yang kurang gitu dari segi kapasitasnya.
kapasitas penyimpanannya. Nah, ini aja nih, laptop aja nih yang 15 juta nih ya. Ini masih 512 penyimpanannya, dan tentunya bagi saya itu kurang banget. 512 itu kurang banget. Apalagi kalau kita sebagai content creator kayak gini yang nyimpan video gitu loh. Apalagi buat teman-teman mungkin yang hobi koleksi film, wah nggak cocok banget lah. Kalau misalnya nyimpan di SSD yang storage-nya itu cuman bisa nampung 512 doang. Jadi mesti beli hard disk eksternal aja. Saya nggak tahu apakah sudah ada SSD eksternal gitu. Tapi mendingan hard disk aja. Wih, Mandy bunuh diri ya? Wadaw, Mandy bunuh diri. Ini keren sih, keren banget sih jersey-nya Madrid ya. Mantap lah, pantas aja ini CJM tuh yang punya PC 30 juta. Wah, gila, pastinya kualitas grafisnya ningkat banget lah. Ya, kemarin juga ada yang nanya, "Bang, kok nggak beli PC, Bang?" Kayak CJM, waduh Pak, duitnya itu loh. Ini aja 15 juta ini udah gokil banget pokoknya. Ya itu juga salah satu opsi kenapa salah satu bahan pertimbangan kenapa saya mesti beli laptop. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga bilang, "Bang, mendingan PC aja tuh, nabung dikit lagi udah dapat PC kan." Cuman menurut saya sih saya lebih butuhnya laptop untuk saat ini. Memang kedepannya pasti butuh PC juga, cuman untuk saat ini sih saya lebih ke laptop. Kenapa? Yang pertama, untuk laptop ini saya bisa ngerjain apapun juga di laptop ya, kayak misalnya saya mau bawa kemana-mana gitu, ya kan bisa tuh. Kalau PC kan nggak mungkin lah saya bawa kemana-mana, dan kalau laptop itu bisa, jadi saya bisa ngerjain sesuatu. Nah, jadi untuk kalau misalnya saya ada kerjaan di luar juga bisa bawa laptop nih, ya kan. Jadi makanya kecuali saya expert banget dalam penggunaan game gitu, banyak banget game-game kekinian yang pengen saya install, itu harusnya sih saya untuk beli PC aja. Jadi rakit PC aja, dan ya memang lebih worth it pakai PC. Tapi kalau untuk saya sih kayaknya di laptop ini cuman bola aja gitu loh saya mainkan. Kalau misalnya saya mau main game-game kekinian, ya saya bakal kemungkinan pakai PS5. Jadi ya udah jelas lah saya bakal beli 2 PS5. Kalian tunggu aja nanti mungkin ya untuk gameplay pertama PS5 itu gimana. Ya semoga dilancarkan semua rencana saya ke depannya. Ini memang untuk sampai ke titik ini butuh perjuangan juga yang nggak mudah ya. Saya keluarin duit juga cukup banyak bisa dibilang dari awal saya bikin di channel. Jadi ya semoga laptop ini juga awet dipakai loh. Itu loh yang paling penting. Dan ya itu aja mungkin ya. Saya agak bingung juga mau ngomong apa. Intinya saya bersyukur banget udah bisa upgrade laptop. Dari awalnya saya punya Acer doang yang prosesornya itu Intel Centrino, yang kalau buka YouTube aja nge-lag gitu, buka Google Chrome aja gitu ya. Kalau misalnya saya klik 2 kali tuh Google Chrome, itu bisa memakan waktu 5 menit baru bisa kebuka. Bayangin aja tuh. Untuk ngetik aja tuh berat banget. Nah, sekarang udah bisa di-upgrade, dan ya upgrade-nya juga menurut saya nggak setengah-setengah. Jadi langsung ke laptop yang memang istilahnya tough gaming, yang keluaran barunya itu tipe A15 ya 506 dengan Ryzen 7 ya start dengan Core i7 itu. Dari dulu saya pengen banget sebenarnya pakai laptop dengan Intel Core i7, tapi dengan Ryzen 7 ini juga aman lah, sama aja sebenarnya ya. Cuman beda merek doang. Kalau Intel kan memang saingannya AMD gitu. Ya, jadi itu dia aja mungkin untuk video hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.